Majalah Bobo, edisi 28 Februari 1987. Bersama kau. Apa kabar, Bo? Di sini, kawan-kawan yang beruntung. Suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Jolendot menipu Pak Guru. Ini ngajarkan kita supaya tidak menipu guru kita. Dan tidak boleh bertindak sesuka hati terhadap kawan-kawan kita di sekolah. Asal mula Danau Tapala. Ini adalah sepasang kakak beradik yang baik hati. Mereka mau menolong nenek ini. Berkat kebaikan mereka terbebas dari bencana. Aesop bercerita sambil mendidik. Ini adalah Aesop, seorang yang suka bercerita tentang fabel atau cerita yang ngambil tokoh binatang. Oh, seperti kau maksudnya. Cerita-cerita buatan dia sangat mendidik dan terkenal sampai sekarang. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih, ada orang pada asik nonton tukang obat. Ada anak yang menangis. Bona mengangkatnya supaya diketahui siapa keluarganya. Makanya kalau di tempat umum selalu bersama keluarga ya. Dan akhirnya Bona ngangkat anak ini sampai pulang ke rumah. Ensiklo Bobo. Bobo menjawab pertanyaan dari para pembaca. Jerapah, si jangkung dari Afrika. Lihat nih, dia begitu tinggi. Oh, lebih tinggi dari saya. Ini lanjutannya. Uang hasil rampokan. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak merampok dan juga tidak mendukung kawan yang melakukan perampokan. Nih, coba tebak mengapa polisi menangkap si Auber ini. Paman Kikuk bersama keponakannya Husin yang ini baju merah memamerkan bunga yang baru dirawatnya. Ternyata itu bunga plastik. Asta anjing mereka pun dikalungi bunga juga. Bajunya pun berbunga-bunga. Mereka pun menghadiri satu ibu yang menerangkan tentang bunga. Buru-buru pulang dia. Mau menyirami bunga katanya. Ternyata ada bunga asli di antara bunga plastik itu. Lucu ya. Sahabat misterius di hutan. Ini bagian yang ke-6. Makanya subscribe channel ini kawan-kawan. Supaya bisa tahu lengkap kisah-kisahnya. Di channel ini banyak Bobo edisi-edisi yang lain. Ini Rita, tokoh utama kita. Dia bercerita kalau Pak Dok, ini cerita dia ya. Pak Dok adalah orang yang bertato jangkar. Orang yang memfitnah napi. Tapi mereka cari akal gimana bisa menjebak Pak Dok. Karena Pak Dok dipandang begitu baik di kota mereka. Edi, adik Rita, berusaha memotret Pak Dok. Tapi malah dikira mau memotret cewek, malah ditampar dia. Kesian ya.
Akhirnya Rita punya akal, memotret dengan betulan dengan tujuan membuat artikel tentang orang-orang penting di kota ini. Napi ini mengiyakan, betul, inilah orang yang memfitnah dirinya. Ya, mereka cari akal untuk menjebak Pak Dok. Rita mau nyelidiki. Nah, ternyata Pak Dok merencanakan pencurian bersama kawannya nih. Oh, Rita berpikir, ada pameran di balai kota rupanya. Disitulah mau mencuri pasti. Pak Dok masuk ke tempat itu. Sementara ya Rita ngikutin, kawan-kawannya dari luar mengawasi. Ya, tiba-tiba ruangan penuh asap. Tak terlihat apa-apa. Tahu-tahu lukisan di depannya hilang. Polisi menggeledah, tapi tidak ditemukan apa-apa. Si adik Rita hanya melihat awning di jendela digulung ke atas. Apakah itu isyarat? Rita menyadarinya. Rita memberitahu Pak Polisi, Pak Anton. Nah, Rita tahu. Ini nah, di balik awning yang digulung. Tuh kan, inilah lukisan yang dicuri. Tentu si pencurinya mau kembali. Mereka matikan senter dan bersembunyi. Dan akhirnya berhasil menggerebek. Nah, ini Pak Dok lah pencuri yang asli. Tertangkaplah dia. Mereka pun memberitahukan kepada napi ini, dia telah terbukti tak bersalah. Hebat, hebat. Mereka pun disambut oleh warga kota. Tamat. Halaman berikutnya. Kisah si hidung perak. Hidung perak adalah seorang penjahat. Ada wanita tukang binatu dengan 3 anak perempuannya. Untunglah wanita ini dan anak-anaknya sangat cerdik dan mereka berhasil mengatasinya. Makanya kita harus cerdik ya kawan-kawan. Coret-coret berisi kumpulan gambar dan puisi kiriman kawan-kawan. Ayo, berani kan? Nulis puisi, menggambar. Rubrik Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Sayembara Bobo. Diminta isi TTS, teka-teki silang. Arena kecil dan tak disangka. Berisi cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Untuk latihan di rumah. Nih, supaya tetap rajin belajar di rumah gitu. Cerita dari negeri dongeng. Ini Oki, ini Nirmala. Terbang sampai ke atas awan. Oki bermain di atas awan. Diingatkan, jangan jauh-jauh ya. Ternyata Oki makin menjauh. Ke atas awan yang hitam. Bahaya. Awannya makin menjauh. Dia teriak minta tolong ke Nirmala. Dia melompat ke awan putih itu. Untunglah berhasil ditangkap. Makanya kalau main yang dekat-dekat aja kawan-kawan. Kisah Pedro yang bernasib sial. Ini ngajarkan kita untuk jangan jadi malas. Kalau kita sudah terbiasa rajin, sehari-hari rajin, itu enteng kok. Main-main di air. Nih, ada berbagai orang main di air. Waduh, orang-orang ini dipijak. Ada yang mengayuh sepeda dan lainnya. Keluarga Bobo membaca bersama.
Lihat nih, Bobo dan adiknya si Coreng berebutan. Wah, nggak baik ya, membaca tuh bergantian aja, sama-sama mengalah gitu. Nah, Bapak ngajak mereka pergi ke Minggu Buku, ya, sama-sama beli satu buku yang sama. Gimana? Menarik dan lucu kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan, supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.